Kepala BIN Budi Gunawan menyebut aura Presiden Jokowi ini berpindah ke Prabowo. Pernyataan ini jadi tak biasa karena disebutkan seorang kepala BIN. Benarkah pernyataan ini syarat kepentingan politik? Kita bahas bersama Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore, Mbak. Mas Adi, jadi pernyataan kepala BIN ini benar-benar jauh menurut Anda, offside? Kalau saya melihatnya tergantung siapa yang kemudian melihat ini sebagai sebuah pernyataan politik dari kepala BIN ya. Tadi jelas misalnya Nasdem mengatakan itu offside dan sempat protes karena pernyataan aura Jokowi sebagian pindah ke Prabowo itu ditafsirkan sebagai sebuah bentuk dukungan politik di mana Jokowi belakangan ini yang dianggap dekat safari bersama dengan Prabowo misalnya dianggap secara perlahan mendukung Prabowo Subianto dan seolah-olah itu ditegaskan oleh pernyataan kepala BIN ya. Tapi kan pernyataan dari PDIP dan Gerindra sebenarnya tidak menyiratkan itu. Itu adalah statement biasa, meskipun mereka itu sebenarnya kaget gitu ya. Karena soal aura pindah itu kan adalah pernyataan-pernyataan yang sifatnya menurut saya ya sifatnya normatif, umum, tidak spesifik. Cuman karena saat ini memasuki tahun politik, karena ada event-event politik yang menunjukkan di mana Jokowi dan Prabowo selalu menunjukkan kedekatannya, menunjukkan keseriusannya untuk selalu bersama misalnya, bahkan di berbagai kesempatan Jokowi memberikan endorsement kepada Prabowo, maka pernyataan Pak Kepala BIN itu ditafsirkan seakan-akan juga memberikan dukungan Tapi politik. masalahnya, Mas Adi, pertanyaannya pantas nggak sih seorang kepala BIN berbicara tentang aura ke publik begitu? Di depan banyak tokoh lagi. Saya kira pantas-pantas aja sih Mbak, karena yang hadir kalau kita membaca konteks hanya Prabowo Subianto. Rasa-rasanya kalau banyak orang yang hadir di situ, misalnya kalau ada Ganjar, ada Puan, mungkin ya ada Airlangga Hartarto, ada Erik dan Sandiaga Uno, sepertinya akan dimention satu persatu bahwa auranya Pak Jokowi itu berpindah ke orang-orang yang saat ini berada di inner circle kekuasaan politiknya Jokowi, orang-orang yang diproyeksikan dan sangat potensi untuk maju di 2024. Agak sensitif memang karena belakangan ini kedekatan Jokowi dengan Prabowo Subianto itu dikaitkan dengan endorsement dan dukungan Jokowi terhadap Prabowo untuk maju di 2024. Apalagi misalnya beberapa waktu yang lalu Jokowi juga cukup dekat ya dengan Prabowo sekalipun di situ ada Ganjar lah di Sragen dalam panen raya itu. Tapi kalau ini Tapi ada pesan khusus nggak ini sampai oleh kepala BIN ini? Ada pesan politiknya nggak, Mas Adi, yang ditangkap? kalau saya sih biasa saja Oh, biasa karena aja. iya biasa saja karena itu tidak akan berdampak secara signifikan pada politik, tidak akan berdampak secara signifikan pada Prabowo Subianto. Cuman memang yang kemudian agak sedikit dikritik sama publik itu biasanya BIN itu adalah satu institusi yang agak jarang bicara dan berkomentar soal politik, Mbak. Dan ini memasuki tahun politik. Padahal kalau kita membaca rata-rata sebenarnya tidak ada yang spesifik dari pernyataan dari Pak Budi ini ya. Hanya sebatas menyebut bahwa sedikit aura dari Jokowi pindah ke Prabowo. Mungkin yang ingin disampaikan oleh Pak Kabin itu adalah Prabowo secara perlahan sudah melakukan replika politik dari Jokowi. Dulu kan waktu Prabowo ingin bergabung dengan Jokowi, orang pada menganggap akan ada matahari kembar. Bahkan sangat mungkin Prabowo itu akan muncul sebagai sosok yang melahirkan oposisi dari dalam gitu ya. Akan melakukan protes dan resistensi dari Jokowi. Terhadap Jokowi maksud saya. Oke, kalau Tapi gitu apakah ini juga mengartikan, Mas Adi, kalau misalnya ini adalah Jokowi merestui bahwa nanti yang akan menjadi capres di 2024 ya adalah Pak Prabowo? Bagi saya apapun judulnya, kalau kita melihat Jokowi dalam tiga wajah ya, Jokowi itu kan misalnya dilihat dalam wajahnya sebagai kader PDIP, dilihat wajahnya sebagai presiden, dan dilihat wajahnya sebagai negarawan. Rasa-rasanya kalau disederhanakan, Jokowi itu pasti akan mendukung siapapun calon presiden yang diusung oleh PDIP. Jokowi bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota, dan jadi presiden 2 periode. Itu tidak terlepas karena bajunya adalah baju merah, baju PDIP. Makanya sebenarnya saya selalu menegaskan terlampau menyederhanakan persoalan kalau Jokowi itu dikaitkan dukungan politiknya misalnya ke Prabowo Subianto dan ke yang lainnya. Pasti Jokowi itu tidak akan mendukung orang lain di luar PDIP. Itu saja sih sebenarnya kalau saya sih Mbak. Dan tinggal menunggu suara Bu Mega ya, artinya itu ya maksud Mas Betul. Adi ya? Sekalipun misalnya nanti yang diumumkan sebagai capres itu adalah Puan Maharani, rasa-rasanya Jokowi tidak akan protes, Jokowi tidak akan melakukan head to head dengan Megawati. Karena ya harus diakui, Jokowi sampai sekarang ya karena PDIP, bukan karena yang lainnya. Jadi kalau ada statement-statement politik dari Jokowi ataupun dari institusi-institusi negara, bagi saya harus dimaknai biasa-biasa saja. Ini kan tahun politik aja Mbak, jadi sensitif.
kemudian serba multitafsir. Bagi orang yang saat ini berhadapan-hadapan dengan Jokowi, wah ini adalah dukungan politik yang mestinya dihindari dan cukup disayangkan. Tapi bagi pendukung Jokowi biasa Baik. sajalah. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Sehat selalu. Sama-sama Mbak, terima kasih.